Rahim. Wih, Masya Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa yang kalian sembah selain Dia, Allah maksudnya, selain Dia Allah, hanyalah nama-nama yang kalian buat-buat baik oleh kalian sendiri maupun oleh nenek moyang kalian. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita ini dilarang menuhankan selain Allah karena memang selain Allah bukan Tuhan, itu aja intinya. Karena kalau disebut Tuhan harus punya reputasi pernah menciptakan langit dan bumi. Kalau dia tidak pernah menciptakan langit dan bumi, pertanyaannya, sebelum dia ada, Tuhannya siapa? Makanya kalau ada orang yang menuhankan Siddhartha Gautama misalnya, pertanyaannya, pernah nggak Siddhartha Gautama itu punya reputasi menciptakan langit dan bumi? Ternyata dia tokohan manusia kan, manusia yang dimuliakan lah. Kalau kita begitu, tapi mereka sampai menuhankan. Nah, sehingga kemudian berarti beliau baru ada setelah adanya langit dan bumi kan. Nah, pertanyaannya, sebelum beliau ada Tuhannya siapa? Nah, sama dengan orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan ada setelah adanya langit dan bumi ini. Bahkan setelah adanya Nabi Adam. Bahkan setelah adanya Nabi Ibrahim. Bahkan setelah adanya Nabi Musa. Pertanyaannya, sebelum beliau lahir, Tuhannya siapa? Itulah yang dipakai membantah Fir'aun oleh Nabi Musa ketika Fir'aun bertanya, Allah itu siapa toh, Musa? Kan gitu pertanyaannya Fir'aun kepada Nabi Musa. Fir'aun nanya gitu, Allah itu siapa toh? Nabi Musa menjawab, Allah itu ya Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian, wa Rabbu abaikumul awalin. Allah itu Tuhan saya, Tuhan kalian, dan Tuhan kakek nenek moyang kalian sebelum kalian. Itu pasukannya Fir'aun jadi mikir. Fir'aun ngaku Tuhan, padahal dia anak dari bapaknya. Pertanyaannya, sebelum dia lahir Tuhannya siapa? Makanya memang selain Allah itu nggak patut dituhankan. Nah, mengenai Allah yang Tuhan yang asli itu, Tuhan yang sebenar-benarnya itu diberitakan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad itu pribadi yang punya reputasi nggak pernah bohong gitu loh. Terus Al-Quran juga nantang kan, kalau nggak percaya sama isi Al-Quran ditantang, dan ini tantangan terbuka. Siapa yang nggak percaya pada isi Al-Quran disuruh bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Itu di Al-Baqarah 23-24 itu. Dan sejarah mencatat tidak ada satupun yang sanggup. Dan kata Allah nggak akan ada yang sanggup. Karenanya kemudian siapapun yang tidak percaya pada isi Al-Quran langsung ditantang oleh Allah dengan tantangan yang terbuka itu. Cuman ayat ini kan tidak pernah dibahas oleh orang-orang ateis. Ayat yang tantangan terbuka. Sekarang kitab suci mana yang berani membuat tantangan terbuka seperti Al-Quran? Kata para ulama, yang berani ngomong kayak gitu itu cuma dua model orang. Kalau nggak orang sangat yakin, orang gila. Nabi terbukti nggak gila. Gitu. Bisa dimengerti ya. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tidak bisa dipalsukan. Yang lain berhasil dipalsukan.
Ada di Al-Baqarah ayat 2324, baca terjemahnya, Bro. Ya, Al-Baqarah ayat 2324. Ya, monggo. Hmm. 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 Terus? Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang dijaga sebagai orang api. Itu terbuka nggak tantangannya itu? Ibu merasa ditantang nggak itu kalau ada yang? Iya ya? Iya Al-Quran. Oh enggak, itu tantangan terbuka itu. Cuman ayat ini memang jarang dibuka oleh orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang orientalis, orang-orang ateis, agnostik jarang buka ayat ini. Padahal ini tantangan terbuka loh. Kalau nggak percaya sama isi Al-Quran, ditantang itu. Itu tantangan terbuka itu. Siapa saja boleh. Iya. Itu ayat ini jangan dibuka. Makanya kalau ada orang ngeyel soal Al-Quran, kalau Anda tidak percaya dengan isi Al-Quran itu ada tantangan terbuka di Al-Quran tuh. Seman bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Dan contohnya ada nggak kitab lain yang membahas soal embrio aja tuh? Iya. Kan ada embrio. Detil malah. Sementara zaman Nabi Muhammad itu belum ada mikroskop kan. Tapi sudah. Ya, bahkan saya kemarin dapat informasi dari jamaah saya ya. Beberapa riset itu justru sekarang itu merujuknya ke Al-Quran karena sains itu tidak berhasil menjawab sains. Jadi ilmu pengetahuan tidak berhasil menjawab. Ternyata jawabannya ada di Al-Quran. Bisa ngerti nggak maksudnya ya? Saya pernah nonton YouTube beliau ini sarjana matematika lulusan Kanada. Beliau cerita dalam diskusi pakar fisika modern sekarang di Google itu seringkali mentok. Artinya sains tidak bisa menjawab. Jadi sains dengan teorinya itu tidak bisa menjawab terkait dengan realita alam. Itu padahal levelnya para pakar fisika modern di Google itu yang skalanya internasional lah istilahnya. Tahu nggak jawaban di mana? Jawaban itu di agama ternyata. Jadi semua jawaban atas pertanyaan terkait fenomena alam yang coba dipecahkan pakai teori sains itu ternyata jawaban semuanya ada di agama. Dan itu agama apa? Agama Islam. Di mana itu? Di Al-Quran. Ternyata. Mungkin Ibu pernah dengar ya, ketika kemudian ada seorang yang menemukan Fir'aun, jasadnya Fir'aun itu. Kok masih utuh? Kan dia orang Paris itu ya, yang meneliti. Ternyata apa yang dia teliti itu Al-Quran sudah memberitahukan bahwa jasadnya Fir'aun memang akan Allah abadikan. Dan itu dibanding jasad-jasad yang lain, ternyata Fir'aun itu memang saat itu kondisi jasadnya itu disetting oleh Allah dengan rupa sehingga dia bisa menjadi awet karena ternyata banyak mengandung kandungan garam di dalam dirinya itu, bla 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 bla. Terus kemudian sebelum orang bicara tentang adanya bentuk mawar yang di luar angkasa itu, Ar-Rahman sudah menceritakan wardatan kadihan itu. Jadi ada ledakan yang membentuk seperti mawar api di luar angkasa itu. Pertemuan laut tawar dan laut asin yang tidak bercampur itu. Dan di bawahnya ada itu kan penemuan-penemuan yang makanya banyak sekarang ini dengan izin Allah di Eropa itu peneliti-peneliti yang serius meneliti luar angkasa maupun bumi itu yang dengan izin Allah dapat hidayah masuk Islam. Kenapa? Karena pertanyaan mereka itu ketemunya di Al-Quran. Atau yang pernah saya cerita sini tentang Dr. Jafnan itu yang sempat jadi ateis, bukan jadi ateis sih, beliau sempat terpengaruh oleh pemikiran sains sehingga beliau 2 tahun nggak sholat karena terpengaruh oleh pemikiran sains itu. Akhirnya ditobat dan sholat kembali gara-gara apa? Saat itu beliau mengerjakan tugas tentang teknik nuklir. Ternyata teori nuklir yang beliau kerjakan itu ada di surah Yasin. Akhirnya beliau tobat, akhirnya sholat lagi sampai sekarang. Ya itu. Jadi banyak hal-hal yang dalam Al-Quran itu pemberitaan itu luar biasa. Nah, nanti kalau mau detailnya boleh tanya-tanya ke
GPT itu. ChatGPT, tahu ChatGPT ya? Enggak tahu. ChatGPT itu aplikasi semacam AI itu loh. Ya, Anda nanya. Iya betul, kok tahu ya? Saya juga baru tahu kemarin. Emang katanya untuk ngerjain tugas betul ya, Wi? Untuk itu. Tapi itu bagus untuk saya juga kalau nyari dalil-dalil itu. Saya cari ya. Chat GPT. Sebentar. Masih loading. Apa? Iya, Chat GPT. Open EA itu. Emang benar Pak? Berarti salah lagi. Oh enggak, ya tentu harus belajar, tetap harus tanya ke gurunya. Tapi kalau sekedar pengen iya. Ya, cuma saya pakai yang kalau zaman saya pakai yang warna putih, ada yang warna hitam itu. Pakai yang warna putih. Kalau warna putih kan bintangnya 47. Yang hitam kan Bapak sampai ini ada buat diinstall bisa di aplikasinya. ya. Soalnya disertasi Pak, kata saya ditolak dulu sama profesornya. Terus? Kata suaminya, coba deh lo bikin aja lah biar rubah-rubah dikit gitu. Akhirnya di accept Pak. Ya begitulah. Ini untuk nyari dalil juga lumayan ini, nanya ke EA. Ini kemudahan teknologi, tapi tetap harus belajar ya. Harus belajar ke guru, bukan apa-apa. Kadang teknologi kan tahu sendiri. Kalau pas kadang tepak ya tepak, kalau nggak tepak ya nggak tepak. Nah, sudah ya, ini jadi intinya memang patutlah kita ini menuhankan hanya Allah. Kenapa sakit kepala, Bu? Apa? Oh. Jadi intinya itu. Makanya selain Allah berarti memang bukan Tuhan, tapi makhluk. Hanya dituhankan oleh sebagian orang. Bersyukurlah pada Allah kita ditakdirkan menuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya berharapan ya hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Kalaupun kita bertawasul dengan orang soleh seperti dengan Nabi kita Muhammad SAW, dengan para aulia, para ulama misalnya, itu semata-mata sebagai media kita untuk merayu Allah saja. Tetap harapan kita hanya kepada Allah, nggak boleh sama makhluk. Nggak boleh berharap kepada selain Allah, itu nggak boleh. Tetap berharapnya hanya kepada Allah. Saya ulang ya, kalaupun kita membawa nama Nabi kita Muhammad SAW di dalam kita bertawasul, seperti kita baca sholawat atau kita baca suratul Fatihah dan lain-lain, itu tetap saya ulang ya, berharapnya hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Jadi nggak boleh berharap pada selain Allah itu. Berharap, memohon, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian dalam konteks sesama kita minta, kita bermuamalah saling ya, itu karena semata-mata karena Allah merintahkan memang. Kan kita ini makhluk sosial kan. Dan kita saling diciptakan oleh Allah untuk saling membutuhkan. Tapi dalam i'tiqad yang paling dalam hati maksud saya, berharap, bersandar, bergantung hanya kepada Allah. Bahwa Anda berjualan, Anda melayani dengan baik pelanggan Anda, bahwa kemudian Anda sebagai penjual jasa melayani dengan ramah dan baik misalnya, itu memang sebuah proses sunatullah yang patut kita lakukan. Tapi berharap rizki hanya kepada Allah. Berharap rizki hanya kepada Allah. Nah, bisa dimengerti nggak Ustaz ini? Insya Allah paham ya. Supaya ngerti lah. Kalau nggak ngerti awas. Ya. Ada sekretaris. Udah dicatat. Itu lagi sibuk. Ya sahibai sijni amma hadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fataqulu tayru min ra'si qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Sebenarnya gini, saya mau cerita dulu ya. Ini kan mimpinya dua orang yang dipenjara bersama dengan Nabi Yusuf. Yang satu, dua-duanya dituduh mau meracuni raja. Yang satu tukang roti, yang satu tukang peras anggur. Ternyata yang jahat itu yang tukang roti. Menarik ya.
Kalau sebagian para mufassir menceritakan begini, sebenarnya si tukang roti itu tidak mimpi sebenarnya, dia bohong dia. Kalau yang si peras anggur memang mimpi, saya mimpi memeras anggur kembali. Oh nanti kamu akan kembali memeras anggur untuk raja. Si tukang roti itu nggak mimpi, cuman dia ngarang mimpi. Ngarangnya gini, kalau saya mimpi bawa roti, tiba-tiba roti saya dipatok oleh burung. Kata Nabi Yusuf, oh kamu akan disalib dan bangkai kamu akan dimakan oleh burung-burung bangkai itu. Makanya kejadian. Apa pelajaran coba? Pelajaran apa? Dalam Islam itu salah satu kebohongan yang besar itu adalah bohong soal mimpi. Di antara kebohongan yang besar dalam Islam itu adalah bohong soal mimpi. Anda tidak pernah mimpi terus ngomong mimpi. Itu satu kebohongan yang besar. Dan hati-hati kalau sampai mimpi itu Anda ceritakan di depan orang yang ucapannya mustajabah, terus ditakwil oleh orang itu bisa jadi kenyataan. Atau pas Anda cerita malaikat lagi lewat. Hanya hati-hati, takutnya takwilnya jadi kenyataan. Iya kalau pas takwilnya bagus, kalau takwilnya nggak bagus gimana? Ya itu. Ya iya makanya hati-hati. Nah ini dalam kisah ini begitu pelajarannya. Nah kalau cerita mimpi, kalau memang kita betul-betul mimpi ceritakan tidak apa-apa. Kalau bagus, kalau nggak bagus kata Nabi jangan ceritakan kepada orang yang kita tidak suka, yang tidak suka sama kita maksud saya. Kalau kepada orang yang ngerti takwil tidak apa-apa. Dan saya pernah cerita sini ya, saya belum beli bukunya juga sih. Ada kitab judulnya Tafsirul Ahlam. Tafsirul Ahlam itu tafsir mimpi karya Ibnu Sirin. Di Tokopedia ada itu atau di Shopee juga ada kayaknya. Ibnu Sirin, ya. Judul bukunya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi karya Ibnu Sirin. Itu bagus itu kalau mau beli. Nah, saya belum beli, cuman saya sudah belajar. Ya. Kalau saya tidak tahu, saya dulu enggak. Iya bagus ya. Saya cuma pernah ngaji. Tapi saya belum punya kitabnya saya. Saya buka di Tokopedia sudah ada bukunya, terjemahannya sudah terjemahannya. Tapi ada banyak versi terjemahannya. Aslinya bahasa Arab aslinya. Yang terjemah sudah ada terjemahannya. Apa? Lah itu sebentar. Sudah Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi karya Ibnu Sirin. Saya jawab pertanyaan Bu Dewi ya. Jadi gini Bu, ada hadis sahih Bu, yang Nabi menyebutkan bahwa mimpi itu satu dari 46 kenabian. Satu dari 46 kenabian itu adalah mimpi. Mimpi umatku di akhir zaman banyak yang jadi kenyataan. Maka kalau kalian mimpi ceritakanlah kepadaku, nanti akan aku takwil. Kalau buruk jangan ceritakan pada orang yang tidak suka sama kita maksudnya. Kenapa? Takwil itu tafsirnya. Kandungan mimpi itu, makna mimpi itu. Nah, terus lagi gini Bu Dewi, mimpi itu dalam Islam di Surah Yusuf dibahas. Berarti mimpi itu tidak boleh kita remehkan. Nah, walaupun nanti mimpi itu dibagi 3 ya, ada mimpi yang benar, ada dampak sebelum tidur, ada godaan setan. Kalau mimpi yang benar itu apa jadinya? Buridin tidur, bangun, bisa bercerita dengan sangat baik isi mimpi itu, biasanya itu isyarat dari Allah. Ya, kan ini kita belajar dari surah Yusuf ya. Enggak harus. Ya, enggak harus. Mimpi siang mau mal, ya. Kalau asal ibu bangun bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu, berarti itu isyarat. Dengan sangat baik mimpi itu. Kan ada orang mimpi itu bangun tadi mimpi ya enggak jelas mimpi apa itu. Itu enggak usah ditakwilkan. Iya, enggak usah takwilkan. Tapi kalau ibu bangun bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu, ceritakan enggak apa-apa. Kalau mimpinya tuh di kontinu, bersama. Ya ada memang ya. Iya. Itu bisa jadi itu isyarat dari Allah, isyarat itu. Iya, ada takwilnya biasanya itu. Nah, satu. Yang kedua, ada asaru maqoblan naum, dampak dari sebelum tidur. Ibu lapar, tidur, mimpi makan. Enggak usah tafsirkan itu deh. Iya.
Nah, iya. Kayak Ya, atau mimpi ibu saya pengen kangen ya. kangen gitu. Itu tuh bawa ada mimpi, benar. Ya bisa jadi itu benar, bisa jadi dampak dari sebelum tidur. Kalau yang itu ada dalil khusus itu di surah Az-Zumar. Karena minta dikirim doa. Ya bisa juga. Ada kalau itu ada dua kemungkinan dampak sebelum tidur atau ketemu beneran. Mana dalilnya Az-Zumar khusus untuk yang ini ya, untuk pertemuan ruh ya. Az-Zumar surah ke-39 ayat 42. Bahwa ruhnya orang yang sudah meninggal dan ruhnya orang yang masih hidup saat tidurnya itu dalam satu genggaman Allah, dalam tanda kutip ya. Sehingga kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, talaqil arwah itu mungkin, bertemu ruh dengan ruh itu mungkin. Ada bukunya Bu? Ada ya? Ada. Iya, itu. Tapi kok covernya beda-beda? Beda, makanya saya bilang tadi, kalau untuk yang terjemahannya beda-beda terjemahannya. Ya beli yang paling murah aja lah. Ya, penerbitnya beda-beda emang. Kertasnya jelek. Kalau yang enggak Iya, ya pilih aja lah, pilih aja. Itu memang tergantung penerbitnya. Ini emang tergantung pencetak apa? Iya, penerbitnya. Iya. Pak, terus kalau siang tidur mal bangun terus mimpi gitu itu apa? Ibu bisa menceritakan mimpi itu dengan baik. Enggak sih, Ya, habis. biasa aja gitu ya Pak. itu kan ada yang dari karena itu setan itu Ustaz. Yang terakhir itu waswasul syaitan, godaan setan. Kalau godaan setan itu bisa sihir. Kadang ada orang tidur bangun sakit. Ada orang tidur bangun sedih, emosinya apa enggak. Nah, itu bisa jadi setan itu. Yang begitu-begitu itu kalau perintah Nabi sih ya, kalau mimpi yang buruk-buruk begitu itu disuruh ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Kalau berlindung kepada tunggu dulu. Yang pertama ambil wudhu, sholat 2 rakaat, berlindung kepada Allah, jangan sampai mimpi buruk itu sholat mutlak aja. Sholat hajat boleh, terserah boleh sholat apa saja. Mimpinya minta tolong kepada Allah dengan sholat itu agar apa yang dalam mimpi itu tidak terjadi pada kita. Nah, kalau ibu lagi menstruasi, lagi haid misalnya, berlindung kepada Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, meludah ke kiri itu aja. Takutnya itu godaan setan. Nah, jadi mimpi itu Bu Dewi dalam Islam itu masuk dalam kategori yang patut untuk diperhatikan. Nah, itu Ibnu Sirin itu ulama di zaman Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, ahli hadis beliau itu. Itu kalau beliau mimpi, itu nanyanya ke Ibnu Sirin. Karena pakarnya mimpi, beliau Ibnu Sirin itu pakarnya mimpi. Beliau ulama besar, cuman di antara kelebihan beliau itu ahli mentakwil mimpi. Jadi kalau Pak Ibu-ibu pengen jadi ahli takwil mimpi, silakan baca kitabnya Ibnu Sirin itu. Judulnya Tafsirul Ahlam. Iya. Jadi sibuk lumayan jadi cuan tapi kita setiap minggu pernah hanya Tapi kalau misalnya membaca misalnya wajah, membaca apa itu keilmuan juga boleh kita percaya? Ya kan itu ilmu kan? Boleh dipercaya? Nah, itu ilmu kan? Iya misalnya. Islam itu ilmu kan fisiolog apa? Misalnya kalau matanya bentuknya begini kan orangnya gini gitu. Itu kalau di dalam Islam itu namanya ilmu firasyah. Ada kitabnya itu. Orang kalau alisnya gini, matanya gini, kalau wajahnya gini, hidungnya gini itu ilmu firasyah. Itu biasanya berdasarkan pada kayak semacam sampling gitu loh. Jadi orang dulu itu neliti, orang kalau gini biasanya gini. Itu riset aja sih itu. Kalau memang sebatas, kan itu bukan ramalannya, membaca karakter misalnya gitu. Ya silakan aja, tapi jangan sampai suudzon, waspada aja sih kalau misalnya ada ciri-ciri. Pokoknya gini Bu, yang nggak boleh dalam Islam itu ramalan ya. Kalau ramalan itu lebih kepada kalau orang gini, Ibu kalau pernah baca ramalan bintang, apa namanya itu astrologi ya. Itu kalau di ramalan bintang kan ada kata ini, asmara. Ya keuangan ya. Nah itu kan sudah ramalan itu. Kalau ramalan udah nggak boleh. Kalau ramalan. Tapi kalau membaca karakter, ini orang kalau wajahnya gini, itu baru ditemukan ilmu itu kan tahun 60-an. Kalau orang Jawa itu punya ilmu namanya katuranggan. Ilmu katuranggan itu ilmu yang membaca wajah seseorang dengan karakter-karakternya itu. kalau itu Pak misalnya Kamu ragan Pak?
Katurangan. Kayak Pak, kayak primbon mana Pak primbon? Iya Pak, kayak gitu kan Pak, primbon. Saya mau bahas begini ya, satu persatu. Kalau berdasarkan riset pada kebiasaannya, itu kalau dalam Islam namanya membaca sunnatullah, itu boleh. Contoh gini misalnya, contoh. Dulu itu ada kebiasaan kalau terjadi gempa pada hari Jumat misalnya gitu. Itu bertahun-tahun terjadi gempa di hari Jumat itu beberapa kali, itu ada kejadian apa? Terus ditandai, ditulis. Kalau gempa pada hari Jumat siang biasanya akan terjadi ini. Itu kalau berdasarkan sunnatullah. Sunnatullah itu kebiasaan selama ini Allah bikinnya gitu. Maka itu namanya ilmu titen dalam Jawa itu. Iya, itu ilmu titen, ya ilmu titen. Ini ilmu titen, ilmu nandai. Nah, kalau sebatas pada membaca sunnatullah tapi tidak memastikan ya. Artinya kita tidak memastikan ini pasti akan terjadi ini gitu. Itu sampai situ tidak masalah sebenarnya. Cuman kan ini rawan ini kan. Begini ini kan rawan. Rawannya kenapa? Bagi orang yang nggak ngaji akidah itu loh. Rawan kepleset. Jadi kalau saran saya tidak usah lah. Jadi kalau misalnya jenengan misalnya kejadian sesuatu yang perasaan tidak enak lah misalnya gitu ya. Ya sebanyak-banyak doa saja. Nah sebenarnya mengenai firasat. Saya tentang soal firasat itu akhirnya ya. Kalau soal firasat itu nah gini, Nabi itu ada hadisnya walaupun ada yang mendhaifkan, tapi ada juga yang menghasankan. Apakah ada yang mensahihkan? Berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya ilahi. Nah, kalau firasat itu kan lebih pada insting ya. Nah, jadi saya sering contohkan ya, tiba-tiba jenengan kepikiran suami, kepikiran anak, tiba-tiba ada nggak enak perasaan itu. Itu kalau dalam Islam tidak boleh diremehkan itu. Tidak boleh karena itu firasat. Nah, perintah Nabi jangan kita nggak boleh meremehkan firasat seorang mukmin itu. Kenapa? Karena dia melihat dengan cahaya ilahi. Nah, terus gimana Ustaz? Ya udah doa, sedekah, banyak berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Itu seperti itu. Jadi jangan diabaikan itu. Memang nggak usah dipikirin, tapi dilayangkan, dilangitkan, iya. Tapi kalau suatu kekhawatiran beda lagi. Kekhawatiran itu kalau berlebihan kan jadinya suudzon nanti itu, malah buruk itu. Serahkan pada Allah itu. Kalau ya makanya serahkan pada Allah tadi. Iya sedekah serahkan. Nah itu diantaranya tentang firasat. Nah, jadi saya ulang kalau untuk primbon saran saya nggak usah lah. Walaupun primbon itu kalau mau kita dalami dalam istilah Jawa itu ilmu titen sebenarnya. Primbon itu contoh gini Bu misalnya ada gerhana di bulan apa gitu. Itu biasanya terjadi kalimatnya gitu biasanya akan terjadi ini. Itu orang Jawa ngomong gitu itu berdasarkan pada riset sebelumnya bahwa setiap ada gerhana di bulan itu biasanya terjadi ini. Orang Jawa itu seneng niteni, namanya ilmu titen. Cuman kan itu kalau orang nggak hati-hati bisa kepleset keramalan kan. Nah itu yang saya bilang tadi, orang kalau akidahnya masih pas-pasan, mending jangan deh, takutnya kepleset aja sih gitu. Kalau jenengan sudah paham itu sebagai sunnatullah dan tidak memastikan, tapi lebih kepada biasanya sih gitu. Ya udah ayo kita banyak berdoa sama Allah misalnya. Nah itu ya silakan saja sebenarnya. Cuma kalau saya sarankan sih jangan. Nah mending kita ya tadi itu banyak berdoa saja lah, banyak bersedekah atau banyak berbuat baik. Kok kita sama Bu? Iya makanya saya lagi ngomong Foto kan dia foto. Saya mau Iya. Ini punya itu nggak peci coklat. Peci coklat. Peci Ada. coklat. Apa mau dikira? Nah, Bu Beni pakai baju yang itu ya Bu. Berarti dia anaknya Loren. Oh iya. Dia coklat. kemarin kita apa kita Bu yang kemarin yang mirip bajunya nggak ya? Bukan ya. Iya. Nggak pokoknya itu ya intinya. Jadi intinya Bu. Jadi kalau primbon itu ilmu titen sebatas pada menandai sunnatullah kebiasaan Allah.
di dalam alam semesta ini. Sampai situ tidak ada masalah sebenarnya. Cuman saya ulang tadi, orang kalau nggak belajar akidah takutnya berubah jadi ramalan. Kayak Nah. masih itu kayak masih suka bau sih, jadi ketakutan ada yang mau sakit. Kalau nggak gigi, Gangguan cicak. Iya. Nggak boleh yang mau itu sebenarnya benar nggak? Kalau mimpi ada dalilnya ya. Kalau yang kejatuhan cicak tadi itu bukan firasat, namanya tatoyur. Tatoyur itu anggapan buruk dengan pertanda yang Allah buat. Nah, itu tidak boleh itu. Itu kalau dalam Islam penetralisirnya tawakal. Yang Nabi senang daripada tatoyur mending al-fa'al optimis. Ibu mau silaturahim ke rumah mertua, ketiban cicak. Wes nggak jadi, apes. Nah, itu salah. Yang betul adalah silaturahim itu memanjangkan umur, melapangkan rezeki. Ketiban cicak, bismillah barokah, jalan. Kecuali tiba-tiba ibu nggak enak perasaan. Terus kejar-kejarannya pas lu pindah kalau saya. Kalau ibu tiba-tiba perasaan tidak enak, nah itu baru mungkin firasat. Kalau itu patut diperhatikan. Segera istighfar atau sholawat atau doa atau bertawakal atau apapun zikir-zikir yang mengundang pertolongan Allah. Itu seperti itu. Kok katanya jangan pulang gitu kayak. Aku lagi nganterin anakku Pak Ustaz. Yeah. Yang katanya si kakak bilangnya, Hmm. aku kayak nggak rela gitu loh kalau aku sama bapaknya. Aku kan bertiga tuh sama anaknya juga pulang. Nggak tahu akhirnya hari Minggunya kejadian tuh, yang anakku jatuh itu tuh, akhirnya yang pendarahan di Ya otak itu Allah. tuh, itu udah mau sampai harus dioperasi kan, darahnya harus di. Terus, alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Nggak sampai. Nggak sampai. Kitanya ini sih Pak Ustadz mentang. Sedangkan dari dokter bedahnya itu, bedah sarafnya itu, pokoknya ini harus ditindak ibu, kalau nggak nanti ya resikonya tahu sendiri lah, yang anak yang begini lah, ya istilahnya ditakut-takutin gitu. Terus ibu? Ya udahlah, terus kalau katanya yang di sekitar pasien-pasien itu bilang enggak, bapak pokoknya harus percaya, ini anak bapak masih muda, udah jangan. Udah gitu juga jatuh, habis jatuh walaupun ini juga masih sadar, ditanya Iya. ini apa tahu dia. Iya. Istilahnya nggak ngeblank, Iya, tapi iya. cuman ya istilahnya emang ngerasain pusing, terusnya nanti geger otak, iya. Bisa dibilang geger otak juga. Terus ada pendarahan itu. Nah pendarahan itu kalau dihitung dari cc-nya memang harus dilakukan tindakan. Nah anakku kan yang pertama ini memang pas lagi dapat stase bedah juga ya Pak Ustadz. Kata dokter pembimbingnya, iya ini harus dioperasi gitulah medisnya ya, tapi namanya kita berusaha dulu kan. Anaknya juga istilahnya kan masih regenerasi, masih pertumbuhan gitu. Kalau kita yakin ya, karena anaknya juga disuruh angkat tangan kiri, bener angkat tangan kiri nggak salah. Tapi ya memang anaknya ini nge-fly aja sih, kalau tidur lemas gitu. Yang penting jangan sampai kehilangan kesadaran, ya Allah itu beneran deh. Sekarang nggak apa sekarang. Alhamdulillah nggak apa-apa. Insya Allah, Bersih ya. langsung dokter. Alhamdulillah, masya Allah. Udah jadi. Ih ya Allah gue merinding dengar ya. Kalau dioperasi ya Allah Pak Ustadz nanti. Iya. Ya yang pertama ya intinya kita yakin gitu loh. Pokoknya anak itu ya insya Allah nggak apa-apa gitu. Banyak yang ngelakuin tuh pasien-pasien di situ kan masuk ini ICU buat stroke. Itu berapa? Itu amin. Apa ini berkah? Tak di sini juga. Belum. Katanya jangan Pak, jangan operasi Pak. Yang lain juga bilang jangan. Orang lihat anaknya tuh kayak anaknya tuh nggak kenapa-kenapa, ya cuma emang ngantuk kok ini. Nah akhirnya tuh ada, jadi kan dari yang teman-teman kampusnya tuh pada ngebesuk ya. Akhirnya coba ini beli apa deh itu yang obat Cina itu tuh. Jadi nanti pendarahan itu bisa mencair gitu. Apa sih namanya? Dia kecil kok, berapa juta? Ya udah cek dah. Kira-kira lumayan jutaan sih pokoknya. Itu malam-malam aku kan anaknya dikasih apa tuh yang buat makan Islam itu tuh Sondek. iya sondek. Itu kan rasanya ya pas aku ngaduknya ya Allah, itu kan nggak boleh ketahuan suster ya. Ya obat herbal itu Terus disuapin aja. enggak, terus akhirnya aku tanya ini obat terakhir jam berapa sus gitu kan. Oh obat terakhir jam, dibilang waktu itu jam 11 lah. Ya udah akhirnya kan aku jedahin kan, nggak boleh langsung kan.
Ya Allah, udah sambil sholawat begitu itu. Ngaduk mana susah. Ada kali selesainya sejam lebih tuh ngaduk. Iya orang gitu. Kayak kurma gitu, kayak kurma. Iya gede. Obat Cina gitu loh. Aku beli di Nggak bisa Mas dimakan Raga. dulu, Dulu bukan. Angkung, iya angkung. Itu. Tak minumin pakai sondek tuh alhamdulillah ya. Untungnya gitu loh, makanya ada manfaatnya. Pakai sendok. Enggak, di selang itu. Emang Aku bisa? bilang, bisa. Sholawat ya nak, bismillah gitu. Kalau nggak pakai itu ya Allah nggak tahu deh aku deh rasanya pas aku cicipin itu tuh ya Allah. Enak. Alhamdulillah selamat. Ya Allah alhamdulillah Pak Ustaz. Iya. Kayak dari gini ya. Itu tadi bilangnya mujizat dulu. Maunah pertolongan Allah. Kalau mujizat Nabi, kalau wali karomah, Bolongannya tuh, Pak Ustaz, kalau orang beriman maunah. dari lantai 2 jatuh, bolongannya tuh aku ngelihat sendiri. Ya Allah, itu anak udah ya syukur alhamdulillah itu nggak nyangkut di tengah. Kalau nyangkut di tengah itu kan terowongan itu ya harus dijebol sampai gue video ini tuh. Tapi kayak gimana sih? Emang di mana sih? Di kampus. Maksudnya kok bisa jatuh? Kayak gimana gitu Ri? Maksudnya gimana? Oh dia ini ketinggalan, anak-anak tuh yang lain udah pada baris waktunya apel. Dia tuh ketinggalan pet. Akhirnya itu pintu udah dikunci gitu loh. Nah jadi pertama ada percobaan dulu berhasil tuh dia. Oh. Yang kedua ini apes, dia pakai sepatu, dia nggak inget sepatunya kan harusnya dicopot. Yang percobaan pertama yang sebelum kejadian ini yang dia Emang lolos. lompat gitu, dia lompat. Lah jendela. Oh ya. Jendela kamar. Iya, nah sekarang jendela kamarnya udah sama si Bintar udah diketok-ketok semua. Tuh. Jadi di apes di bawah jendela, terus di sini lubang gitu loh, Pak Ustadz. Ya Allah, Pak Ustadz kecil banget, Pak Ustadz. Terus Itu orang juga katanya ya Allah Akbar. ngambilnya gimana Hah? kabarnya pas jatuh? Ya nyeblos aja deh. Alhamdulillah, maksudnya ya Allah, Masya Allah gitu loh, nggak nyangkut di tengah-tengah. Mendingan dihukum aja deh daripada ngambil topi. Nah mendingan itulah makanya kan udah dibilang lah, udah sama temen-temennya tuh yang pas lagi ngebesuk, kalian ya kalau jangan dicontoh kayak gini, kalau mendingan dah kalian dihukum deh, palingan juga disuruh push up, tanya 100 ya 100 gitu loh ya. Ya, mending kalau kadang ada yang main fisik Kayak gitu. soalnya. Enggak, kalau sama Bintar sih paling enggak. Kalau main sama Bintar paling ya anak fisik yang kayak push up atau squat jump kayak gitu-gitu lah. Iya tante dari gitu deh. Ya Allah itu Ada beneran ya. pembelajaran di balik itu sih. Oke. Banyak. Oke, monggo silakan yang lain kalau ada yang mau tanya protes marah boleh silakan. Sekretaris namanya siapa Pak? Ayat berapa Pak? Apa? Surat Yusuf yang itu nyuruh Yusuf al-Wajiki mendoain. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ayat 4 ya. Idh qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bapak, saya itu waktu setiap hamil ya Pak, setiap Hmm. hamil Hmm. selalu baca itu Pak. Hmm. Dulu gua baca. Saya setiap Terus? waktu senggang selalu baca itu. Terus Biar ganteng, Saya tahu artinya biar ganteng dan Nabi Yusuf. Iya Pak. Iya, itu Pak. Saya Pasti nanti, Pak. itu gimana Pak? Itu menurut Bapak itu maksudnya termasuk apa tuh kalau kayak gitu? Bolos apa-apa. gitu Pak. Kayak jimat Pak, jadi jimat Pak. Enggak. ya ndak. Kan Al-Qur'an itu ruqyah doa. Ibu loh nggak baca Quran berharap sama Allah itu boleh. Apalagi ibu baca Quran. Ya boleh banget. Kita nggak ngapa-ngapain, minta sama Allah itu boleh. Apalagi kita baca Quran, boleh banget, tidak ada masalah. Fardila bita garu-garu pas masuk ke online. Ada Kamu pas gatel Bang. Jadi saya ulang ya, orang baca surah Maryam, baca surah Yusuf, baca surah, tidak ada apa-apa. Wong kita nggak ngapa-ngapain aja berdoa boleh, apalagi baca Al-Quran. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh atau bertabaruk dengan Al-Quran, berharap keberkahan kepada Allah dengan Al-Quran. Boleh buang. Tapi ngajarin guru ngaji juga kok. Iya, tidak ada Suami masalah. waktu saya hamil dibacain itu terus. Iya. Alhamdulillah anaknya. Kalau saya baca surat Yusuf, surat Maryam, habis baca kalau ganteng nanti jadi artis, kalau jelek jadi atlet. Tapi enggak dua-dua. Berharap boleh. Saya anaknya sedang
Tapi alhamdulillah kan jodohnya cepat. Kalau dulu guru saya itu bilang ke saya gini, orang kalau ngamalin surah Yusuf habis maghrib, dibaca habis maghrib selama 2 tahun nanti ada yang ngelamar. Iya. Dua tahun ya tahu guru saya ngomong gitu. Kalau perempuan juga baca itu. Ya kan enggak apa-apa kan berharap keberkahan. Udah dibacain dulu 2 tahun. Nah itu kata guru saya. Kata guru saya. Guru saya soalnya ada yang ngelamar guru saya akhirnya. Usia berapa itu, Pak? Enggak tahu saya saat itu. Saya masih di pesantren, saya masih dulu ya saya nyantol. Tapi itu kan saya ulang berharap pada Allah ya. Itu tabaruk, itu kan berharap keberkahan pada Allah melalui. Itu jangan. Kita jangan. Boleh coba aja. Tapi kalau untuk yang masih jomblo itu kalau saran saya sih banyak baca surah An-Nur ayat 35 itu. Banyak baca surah An-Nur ayat 35. Itu insya Allah ya kalau perempuan itu dapat suami yang ganteng, soleh, insya Allah kaya, insya Allah. Pokoknya yang menyenangkan lah insya Allah. Ya. Kalau yang pasti soleh itu sama ganteng itu insya Allah. Itu saya Kalau- bacain untuk anak-anak kita juga boleh, Pak. Sila coba aja. Tuh kalau yang bacaan laki-laki solihah, insya Allah ya cantik gitu insya Allah. Pokoknya yang sesuai dengan harapan lah. Itu sesuai dengan harapan. Surah An-Nur ayat 35 itu sebanyak-banyak baca itu aja, insya Allah kasih jodoh yang. Kalau yang sudah punya suami baca itu takutnya nanti dapat suami lagi. Jangan sampai kotor. Iya. Ya niatkan aja untuk menirakati anak saya. Ya, cepat ketemu jodohnya ya. Iya. Emang Bu Meni bukannya sudah yang pertama? Sampun yang kedua enggak lagi seperti ini. Yang kedua kan bukannya masih kecil. Iya gitu. Jangan, itu jangan bacain itu masih kecil. Emang kan dia apa? Dia kuliah. Android itu. Sama kayak Kiki. Android 35 insya Allah. Enggak apa-apa. Enggak, maksudnya itu jodohnya nanti setelah kerja gitu ya, Pak. Doa dari sekarang enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti pada waktunya nikah jodohnya dimudahkan oleh Allah. Lain ada kan tuh Pak, ada yang senang tuh Pak. Saya bilang gini, jangan dulu yang serius gitu kan. Kata saudara, nggak usah begitu, nggak apa-apa. Siapa tahu emang jodohnya dari sekarang. Katanya, jadi bingung tuh Pak, apa gimana tuh ya? Kasih pengertian aja. Fokusnya sama belajar dulu deh, jangan gitu. Tidak apa-apa, ada cowok senang sama kamu tuh nggak apa-apa. Yang penting jangan dulu apa gitu. Fokus pada belajar dulu aja karena masa depan kamu kan masih insya Allah masih panjang. Emang katanya kalau nolak apa tuh? Lama apa? Nanti jodohnya jauh gitu. Kalau ada seorang pria yang melamar putri kita yang kita rela dengan agama dan akhlaknya, kalau kita masih menolaknya, kata Nabi takutnya di belakang hari terjadi fitnah. Tapi syaratnya yang lamar itu kita seneng dengan agama dan akhlaknya. Artinya agamanya bagus, akhlaknya juga bagus gitu orang. Artinya tidak patut dia ditolak kok masih kita tolak. Ya, itu takutnya di belakang hari terjadi fitnah itu. Makanya kalau ada yang lamar putri kita ya, walaupun biarpun tampan, biarpun kaya, biarpun keturunan baik-baik, asal soleh, terima jadi menantu. Itu rumusnya. Saya suka itu kok. Lamaran itu gimana maksudnya? Dia meminang. Minta kita atau anaknya aja ngomong gitu atau gimana? Dia memang berniat meminang. Memang meminang. Anaknya doang gitu boleh? Ya Atau orang tua? kalau pendahuluan anaknya sendiri kan tidak apa-apa kalau pendahuluan. Nanti Omongan. jadinya kan harus dengan keluarga. Kan Islam itu mengajarkan jantan sebenarnya. Seseorang yang menaksir anak gadis itu tidak hanya mengucapkan cinta kepada si anak gadis, tapi harus berani mengungkapkan itu di depan orang tuanya. Kan. Sebagai pendahuluan dia yang ngomong dulu nggak apa-apa, nanti baru bawa orang tuanya. Kalau diizinkan saya akan bawa orang tua saya ke sini untuk melamar putri bapak. Itu seperti itu. Ada tuh Pak Ustaz, kakak ipar saya udah banyak. Umurnya udah banyak itu udah tua gitu. Iya, jadi katanya
yang jaga itu katanya, jadi setiap ada yang senang pasti dia nggak senang. Ditutup Pak ya. Itu kayak gimana itu Ustaz? Ya, jadi gini, saya mau cerita dulu. Bangsa jin senang kepada bangsa manusia itu nyata. Nyata. Jadi bangsa jin senang kepada bangsa manusia itu nyata. Dalam tafsir Baidawi bahkan dikatakan, bahkan mungkin jin dan manusia itu kawin itu mungkin. Itu kata, tapi ini pendapat ya, dalam tafsir Baidawi. Itu mungkin. Sehingga mungkin, nah, kalau mau kita teruskan, mungkin memang ada orang-orang tertentu yang diganggu oleh jin. Sehingga setiap kali ada orang yang naksir sama seseorang itu, akan dihalang-halangi oleh jin itu. Nggak tahu gimana ceritanya. Bahkan ada sebuah cerita di masa Daulah Bani Abbasiyah, saat itu khalifahnya Al-Ma'mun. Itu ada seorang wanita yang ditaksir oleh jin laki-laki. Setiap kali ada yang menikahi dia di malam pertama mesti mati itu suaminya. Dibunuh sama jin itu. Ya di cerita itu ya. Ini kejadian di masa Daulah Bani Abbasiyah. Sampai beberapa suami yang menikahi mati terus. Malam pertama mati terus. Satu saat ada seorang laki-laki muslim yang ngaji lah, orang santri lah kalau bahasa kita. Ditawari, mau nggak kamu nikah sama wanita ini? Tapi diceritakan bahwa sebelumnya selalu mati. Akhirnya kata dia, ya sudah bismillah, saya mau katanya. Akhirnya nikahlah dia. Malam pertama bener, begitu dia mau masuk kamar, jin datang mengancam dia. Kamu kalau nekat masuk, saya bunuh seperti yang sudah-sudah, kata jin itu. Loh, kamu siapa? Saya jin yang naksir dia pokoknya. Saya nggak rela kalau dia dinikahi oleh laki-laki manapun. Ayo kamu menekat masuk apa pergi? Si laki-laki ini boleh pergi, ada saya pergi aja. Dia pergi. Nah satu saat, pokoknya dia nggak bisa malam pertama aja pokoknya. Kalau malam pertama dihajar sama jin itu pokoknya. Nah sampai suatu saat jin ini mau nguping takdir dia, mau nguping takdir. Kan di antara kerjaan jin itu nguping takdir kan. Kata jin itu ngomong sama laki-laki itu. Dan ini cerita di Daulah Bani Abbasiyah ya. Saya mau nguping takdir. Saya tidak percaya sama kamu. Nanti kalau saya pas ke langit, kamu nanti ngambil waktu untuk bersenggama dengan istrimu. Kamu harus ikut saya, kamu. Harus ikut saya. Akhirnya dibawa terbang gitu sama jin itu orang ini. Ya enggak, ya apa? Enggak tahu saya. Pokoknya dibawa terbang oleh jin itu untuk nguping takdir itu. Nah, di Al-Quran kan diceritakan bahwa langit itu dijaga. Sehingga jin itu nggak bisa nguping takdir secara sempurna kan. Rupanya penjagaan malaikat itu begitu ada jin terbang ke langit itu, malaikat pada membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jin itu langsung keplanting, pingsan dia. Pingsan jatuh, begitu jin itu jatuh, pingsan kan, dia segera lari itu. Kabur ke arah istrinya. Dia bilang ke istrinya, "Dek, nanti kalau jin itu datang, semua lubang di kamar itu tutup semua. Kecuali lubang kunci." Bener, serang berapa waktu jin itu datang masuk ke kamar itu, si laki-laki itu buru-buru keluar masuk. Begitu jin masuk ke kamar itu, si wanita itu menutup semua lubang yang ada, yang udara bisa ya karena jin itu kan tidak bisa menembus sesuatu yang udara tidak bisa menembus. Begitu teorinya, nggak tahu Allah alam betul apa tidak itu. Akhirnya si laki-laki itu dari lubang kunci itu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 kali pokoknya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang ketiga kalinya ada suara ledakan. Terus dia segera dibuka sama si suaminya itu. Apa yang terjadi? Ketika kamu baca yang pertama, dia ketakutan. Yang kedua dia terbakar. Terakhir meledak itu. 3 kali. Bacakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu hauqalah. Nah, saya habis baca cerita itu. Satu saat saya dipanggil orang di Surabaya, di daerah Beratang. Ini saya sebutkan tempatnya karena yang dengerin saya ini orang Surabaya. Daerah Beratang. Saya dipanggil orang sana. Anaknya kena pelet. Katanya anaknya kena pelet. Saya suruh datang, suruh ngobati.
Dulu saya masih menekuni begitu-begitu, sekarang udah nggak capek soalnya. Itu saya akhirnya saya datang ke sana itu, datang ke orang itu. Begitu ketemu, itu saya kayak ada hawa panas ngantem saya itu kan, sambil matanya melotot gini, si perempuan itu ngelihat saya itu melotot itu sambil. Padahal orangnya nggak ada nih. Ada orangnya, saya ketemu langsung orangnya. Iya, saya nggak ngerti, nggak tahu diperintah apa nggak. Yang jelas saya ketemu orang itu kayak ada sesuatu yang menghantam saya gitu. Terus orang saya nggak ngerti, saya ngeliat. Cuman dia kayak melotot itu kan, lihat saya itu kayak melotot. Sambil melototin saya, dia ngomong apa saya nggak tahu, saya baca aja. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya baca 3 kali ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Langsung meredup matanya itu, nggak lagi melotot, terus ngomongnya jadi baik. Sampai saya pulang baiklah ngomong, alhamdulillah. Nah, itu saya bacakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya kalau di hadisnya hauqala itu dibaca untuk sesuatu yang kita tidak sanggup melaksanakan atau kita merasa berat lah. Berat mau beli rumah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berat mau cari mantu la haula wala quwata illa billah. Ya semuanya. Ya semuanya baca aja itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa? Yang mana? yang ada ketutupan itu. yang nunggu itu jadi setiap ada yang senang Dibaca lah, udah baca lah. Ya. Bagus itu baca itu. Betul, baca itu, baca. Iya, baca itu. Silakan baca itu. maksudnya dia yang baca terus Beliau yang baca lah. Diri sendiri. Baca aja. Kalau di hadisnya itu 100 kali sebenarnya. Setiap hari. 100 kali. Perjalanan juga kan Pak ya? Iya, bagus. Ada hadisnya itu, hauqala itu kan kanzul arsy apa namanya? Kanzul jannah lupa namanya itu. Emang boleh Pak nikah sama jin gitu? Iya, kan itu tafsir. Ibu kalau baca tafsir Baidawi itu bisa. Contohnya siapa? Ingin tahu nggak? Ibu tahu Ratu Balqis. Ratu Balqis itu bapaknya manusia, raja. Ibunya jin, namanya Raihana. Itu Raihana itu ibunya jin. Ibunya Ratu Balqis itu dari bangsa jin. Kalau kata Imam Al-Baidawi bisa. Kata Imam Al-Baidawi. Ya saya tidak tahu, jangan tanya saya. Makanya Ratu Balqis kan punya kekuatan karena ibunya bangsa dari bangsa. Makanya pada saat Ratu Balqis akan nikah dengan Nabi Sulaiman, bangsa jin ketakutan. Wah ini kalau nikah punya anak serem anaknya ini nanti. Gimana nggak serem? Nabi Sulaiman aja udah menaklukkan semua jin dan setan, takluk sama beliau. Atau kemudian semua binatang bahkan angin pun takluk sama beliau. Kawin sama Ratu Balqis, nikah sama Ratu Balqis yang notabene keturunan manusia dan jin. Wah, serem anaknya nanti kalau jadi. Akhirnya kan berusaha dibatalkan oleh jin itu kan, berusaha digagalkan tapi nggak berhasil. Tapi Nabi Sulaiman nggak berhasil punya keturunan dari Ratu Balqis ini. Iya. Punya, cuman yang dari Ratu Balqis kayaknya nggak dapat. Nabi Sulaiman itu beliau memang nggak punya penerus kekuasaan karena beliau sudah berdoa kan, doanya pokoknya ya Allah berikanlah saya kekuasaan yang tidak ada orang yang patut punya kekuasaan seperti saya setelah saya ada. Ya sudah nggak ada penerusnya. Doanya dikunci gitu. Anaknya Nabi Sulaiman nggak familiar makanya. Ya makanya kan kalau bangsa jin itu ngeri aja kalau Nabi Sulaiman punya anak yang bapak anjanya kayak gini, gimana anaknya? Soalnya Nabi Daud udah kayak gitu. Nabi Sulaiman lebih lagi kan, Nabi Sulaiman. Nabi Daud kan mengendalikan beberapa tapi tidak sebanyak Nabi Sulaiman kan. Nabi Sulaiman lebih keren lagi kan Nabi Sulaiman itu. Nabi Daud keren juga, tapi Nabi Sulaiman lebih keren lagi kan yang bisa ditaklukkannya itu. Nah, terus kemudian kalau punya anak lagi, bangsa jin tambah serem. Gimana nanti ini? Cerita kayak gitu ada hadis atau Ada ayatnya kan? Nggak, Al-Quran kan lompat-lompat tuh, nggak detail maksudnya. Ibu nanti beli buku aja judulnya Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, Talqari Ibnu Katsir ada.
Ada Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi dia yang mengumpulkan. Iya, betul. Tapi nggak cerita. Ada di Tokopedia ada. Di Shopee juga ada. Kalau ini saya udah beli bukunya kalau ini. Kitab aslinya saya punya, kitab terjemahan saya punya, ini Qisasul Anbiya. Kisah-kisah para nabi saya punya semua. Aslinya, kitab aslinya saya punya, terjemahannya saya juga punya. Kalau yang ini, kalau yang tafsir mimpi tadi saya belum beli saya. Berarti pinjemin aja bukunya. Ada di Tokopedia murah. Atau di Shopee juga murah insya Allah. Kalau saya dulu itu sempat menekuni yang begitu-begitu dulu. Terus di Surabaya tapi dulu. Saya berhenti itu gara-gara gini, ada orang punya masalah itu. Di Surabaya, dia punya masalah. Saya diundang rumahnya untuk membantu menyelesaikan masalah orang itu. Nah, saya kan biasa ya karena saya istilahnya ustadz gitu ya. Kan mesti saya nasihati dulu kan orang itu. Saya sebelum orang itu saya bantu pengobatannya bla 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 saat itu. Terus saya nasihati gini, Bu, semua orang punya masalah. Saya punya masalah, ibu juga punya masalah. Pas saya ngomong saya punya masalah itu ibu tuh nyeletuk, masa ustadz punya masalah? Di situ kok paham maksudnya ya? Di situ saya tuh kaget itu. Wah, berarti orang ini membayangkan kalau ustadz itu iya. Jadi gini lah Bu, kalau jadi ustadz yang ngobati begitu-gitu itu kan harus sakti betul. Jadi seolah-olah kalau tidak boleh sakit itu loh, seolah-olah nggak boleh sakit, tidak boleh punya masalah gitu. Lah, kata saya manusia biasa. Akhirnya sejak itu wah kayak nggak nyaman. Saya sudah ngaji biasa aja. Ya sejak itu sampai detik ini saya makanya saya kalau ada beberapa sampai detik ini masih ada juga orang kadang datang ke saya itu minta diruqyah itu bilang, udah jangan sama saya nggak ahlinya. Saya ajari langsung aja ini kalau mau baca ini. Kalau dulu saya tak tandangi dulu. Sekarang sudah enggak. Kalau ilmu bisa terbang gitu Pak, moksa gitu Pak, itu bisa nggak sih Pak sebenarnya? Bisa kan ada namanya apa itu? Pernafasan meringankan tubuh itu. Iya bisa. Kalau yang paling gampang itu pakai itu para layang itu cepet. Nggak usah puasa itu. Iya. Kalau bisa ngobatin kayak gitu energi kita itu. Ini yang saya pernah cerita ya. Ini yang pernah saya cerita. Pengalaman saya aja ya. Kalau kita niatnya ngelawan, misalnya ada orang diganggu jin itu kita niatnya perang sama dia. Itu kita menang pun kita kena dampaknya. Ya untuk kita sakit atau mungkin anak kita atau istri kita. Kalau kita niatnya perang melawan dia. Tapi kalau kita serahkan pada penciptanya, urusannya nanti dengan Allah bukan sama kita. Nah, setelah saya pelajari ya itu, kalau menghadapi jin itu jangan niat ngelawan mereka, capek gitu. Ya kalau kita ngelawan, menang pun kita kena benturan energinya itu. Yang betul gimana? Serahkan sama Allah aja. Jadi saya baca sambil mohon pada Allah, ini ada hamba-Mu yang nakal nih, tolong dibereskan. Gitu aja. Jadi contoh ya, kayak bacaan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu kalau kita baca niatnya untuk ngusir, bisa ngusir. Untuk menghancurkan bisa menghancurkan. Kalau kita niatnya untuk baik-baik aja lah, seman pergi aja. Kalau enggak nanti urusannya sama Allah. Itu ya juga bisa pergi dengan secara baik-baik. Jadi nggak usah diajak perang lah gitu. Kan mereka kan sebenarnya kan kalau mereka diajak baik-baik kan juga bisa kan, tidak harus perang itu bisa. Makanya tadi kembali pada niatnya. Serahkan pada penciptanya aja pokoknya. Kita baca ayat kursi, wala ya'uduhu hifdzuhuma itu kan seperti bom bagi mereka itu. Nah itu kalau kita niatkan untuk ngusir ya perang betul kita. Tapi kalau kita niatnya untuk menyerahkan kepada Allah, mohon pertolongan pada Allah, nanti urusannya dengan Allah bukan dengan kita urusannya. Gitu ya. Saya lebih suka berserah itu aja. Sejak itu. Ruh sama jin itu sama nggak Pak? Beda lah. Jadi Kan nggak bisa lihat jin. Jin tidak bisa ngeliat ruh. Bukan ruh nggak bisa ngeliat jin. Ruh kan jin punya ruh. Sebagaimana Kalau meninggal